Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus tahun 2025 bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua ya, mari pada kesempatan kali ini ya kita membahas untuk paket matematika yang ketiga ya. Ini paket yang terakhir di buku SPM ya. Nah, jangan lupa anak-anak dan sobat belajar semua, jika ada buku yang bisa Pak Guru bahas ya, bisa direkomendasi oleh anak-anak dan sobat belajar semua, jangan lupa nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal nomor lanjutan ya, nomor 22 hingga beberapa nomor berikutnya ya. Langsung saja kita kerjakan. Berikut ini data pengunjung pameran buku selama 5 hari ya. Nah, banyak pengunjung kurang dari 500. Nah, yang kurang dari 500 berarti di bawah garis ini ya. Nah, ini berarti ada Rabu dan Kamis. Maka untuk nomor 22 jawabannya adalah A ya. Oke, nomor 23. Diagram lingkaran di samping menunjukkan data hasil padi ya seorang petani selama 4 tahun. Total hasil selama 4 tahun adalah 600 kuintal. Nah, selisih hasil panen yang paling banyak dan yang paling sedikit ya. Ini sudah diketahui ya. Persentasenya hanya di tahun 2022 yang belum diketahui. Nah, mari untuk nomor 23 ini kita kerjakan ya. Nah, untuk mencari persentase tahun 2022 ini kita tinggal menghitung saja ya. Untuk karena ini persentase persen ya, maka ini 100% ya, dikurangi persentase pada tahun 2001, 2002 dan 2003, 2004. Berarti ini dikurangi 15% ditambah 40% ditambah 35%. Nah, gini ya. Nah, jika dijumlah maka ini 100% dikurangi 90%, hasilnya adalah 10%. Jadi untuk tahun 2022 ini ketemu 10% ya. Nah, jika sudah, kita hanya tinggal mencari hasil panen saja setiap tahun ya, mulai dari tahun 2021 dengan rumus persentasenya ini 2021 adalah 15%, berarti 15/100 kali jumlah total semua panen adalah 600 ya. Maka ini dikali 600, nanti ketemu hasilnya adalah 90. Kemudian di tahun 2022 ya, sebesar 10%, ini maka 10/100 kali 600, hasilnya adalah 60. Kemudian tahun 2023 ini sebanyak 40%, berarti 40/100 kali 600, diperoleh hasilnya adalah 240. Dan yang terakhir tahun 2024 ini ada 35%, berarti 35/100 kali 600, diperoleh hasilnya adalah 200. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung selisih yang paling banyak yang paling sedikit ya. Nah, selisih yang paling banyak adalah tahun 2023, yang paling sedikit tahun 2022. Maka untuk menghitungnya tinggal kita urangi saja. 240 kita kurangi 60. Nah, hasilnya adalah 180 kuintal ya. Maka untuk nomor 23 jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekarang nomor 24. Nah, ini ada data modus ya anak-anak ya, dari 20 siswa. Kita diminta untuk menentukan modus ya dari warna baju yang sering muncul ya. Ini kita data terlebih dahulu. Ini yang pertama ada merah, kemudian ini ada warna biru, kemudian ada warna putih, dan ada warna hitam. Nah, jika kita hitung, ini merah ini sebanyak 4 orang atau 4 anak ya. Untuk biru 5 anak, putih 7 anak, dan hitam 4 anak. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak ya. Yang paling banyak adalah putih, maka untuk modusnya adalah putih ya. Maka nomor 24 jawabannya adalah B. Lanjut berikutnya nomor 25. Berikut ini data banyak siswa ya. Nah, selama 5 tahun, nah hitung rata-rata
banyak siswa yang diterima di setiap tahunnya ya. Nah, kita diminta untuk menghitung rata-ratanya ya anak-anak ya. Nah, maka kita tinggal hitung saja. Kita jumlahkan dari tahun 2020. Ini ada 45, 2021 ada 45, 2002 ada 55 dan seterusnya. Nah, ini maka untuk perhitungannya ini adalah ada 45 ya, ditambah 45 ditambah 55 ditambah 55 dan ditambah 50 dibagi banyak tahunnya ada 5. Maka ini jika dijumlahkan adalah 250 dibagi 5, hasilnya ada 50. Jadi rata-ratanya setiap tahunnya adalah 50 atau jawabannya adalah C. Lanjut berikutnya untuk nomor 26 ya, bentuk desimal dari 12/25. Nah ini ya, berarti 12/25. Kita jadikan penyebutnya 100 ya, berarti kita kali 4 ya. Ini kita kali 4 48, kali 4 100. Nah jika sudah seperti ini maka hasilnya adalah 0,48 ya pada nomor 26. Nomor 27, sebuah gelas ya diisi air, suhunya 20 derajat Celcius. Setelah itu es batu ditambahkan ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun sebesar 12 derajat. Nah, saat es batu mulai mencair, suhu air naik 2 derajat setiap 5 menit. Suhu air di dalam gelas setelah 10 menit es batu mencair adalah. Nah, ini agak sedikit membingungkan anak-anak ya. Nah, ini coba Pak Guru bisa selesaikan. Yang pertama, ini mencari dulu suhu setelah ya, suhu setelah. Nah ini ya, ini berarti 20 derajat dikurangi 12 derajat sama dengan 8 derajat Celcius ya. Kemudian kita hitung ini suhu naik setiap 2 menit ya. Nah setiap 2 menit ini suhu naiknya ini ada di 10 menit ya, maka ini tinggal kita hitung saja ya, 10 dah, setiap 2 itu ada 5 menit ya, maka ini 10 kita bagi 5 dikali kenaikannya berapa, 2 derajat. Nah gitu ya, maka hasilnya ini adalah 4 derajat. Nah jika sudah kita hitung suhu setelah mencair, nah setelah mencair selama 10 menit itu ya, maka ini 8 derajat ya ditambah 4 derajat, hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Ini pada soal nomor 27. Lanjut sekarang nomor 28, sebuah arena bermain yang berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Seluruh area bermain tersebut dilapisi rumput sintetis ya, dengan harga per meternya 65.000. Berapakah total biaya seluruhnya untuk rumput tersebut? Ini mohon maaf ya Pak Guru sedikit agak sakit ya ini. Nah untuk nomor 28 ini kita hitung untuk jari-jarinya terlebih dahulu dengan rumus keliling dibagi 2pi ya. Maka ini kelilingnya adalah 88 meter dibagi 2 kali 22 per 7. Nah kita sederhanakan, ini menjadi 88 kali 7 per 22 kali 2. Nanti diperoleh hasilnya adalah 14 meter. Nah untuk jari-jarinya adalah 14 meter. Jika sudah, kita tinggal menghitung saja untuk luasnya ya, PR kuadrat, maka ini 22 per 7 kali 14 kali 14. Diperoleh hasilnya adalah 616 meter persegi. Nah, sekarang jika sudah ketemu, kita tinggal mencari total biaya saja ya, dengan luasnya dikali harganya ya, 65.000. Nah, nanti akan ketemu jawabannya adalah 40.040.000 rupiah ya. Ini untuk jawaban pada soal nomor 28. Lanjut sekarang untuk soal nomor 29. Sebuah bak mandi ya berbentuk balok memiliki ukuran panjang 90, lebar 60, tinggi 80. Nah mula-mula bak mandi tersebut terisi penuh. Setelah digunakan untuk mandi, air tersisa dalam bak 3/4 bagian ya. Berapakah volume air yang digunakan? Dalam bentuk liter ya ini ya. Nah kita perlu cermati dulu. Jadi ini yang digunakan ini
yang tersisa ada 3/4 ya. Berarti yang digunakan ya, yang digunakan ini ya berarti ya 1/4 ya, karena yang dipakai adalah 3/4. Nah ini nanti ya, ini sebagai kunci ya, 1/4-nya. Nah yang pertama yang perlu kita hitung adalah lumus balok terlebih dahulu ya, dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini 90 kali 60 kali 80. Hasilnya adalah 432.000 cm3 ya. Nah jika sudah, karena yang dipakai 1/4 ya, berarti ini volume yang dipakai. Volume yang dipakai berarti 1/4 kali volume dari balok. Tadi hasilnya ya 432.000 ya. Diperoleh hasilnya adalah 108.000 cm3 ya. Nah karena ini yang ditanya liter, berarti cm ini kita jadikan ke desimeter ya. Maka ini jawabannya adalah 108.000 dibagi 1000. Nah nanti ketemunya adalah 108 desimeter kubik ya. Nah jika sudah, karena satuan liter itu sama dengan desimeter kubik, maka ini jawabannya adalah 108 liter ya, untuk jawaban nomor 29. Terakhir untuk nomor 30 ya, perhatikan data siswa berikut ya. Ini ada data siswa. Kita diminta untuk menghitung nilai tengahnya ya. Nilai tengah, maka ini kita hitungnya datanya dulu. Banyak data kita hitung, ini berarti 4 tambah 6 tambah 12 tambah 7 tambah 1. Hasilnya adalah 30 ya. Nah untuk menghitung median, ini berarti 30 bagi 2 ya. Berarti nanti diketemukan data N ke-15 dan N16. Nah untuk menghitung mediannya, maka ini nilai N ya ke 15 ditambah nilai N ke-16 dibagi 2. Nah data ke 16 dan 15 ini adalah 40 ya. Maka ini 40 tambah 40 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 40 kg. Nah ini ya untuk menyelesaikan soal pada nomor 30 ya. Nah demikian anak ya untuk pembahasan sampai nomor 30. Nanti untuk nomor 31 dan seterusnya Pak Guru bahas di video yang selanjutnya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.